Sobat Tirto, rentetan kejadian yang berkaitan dengan aksi demonstrasi belakangan ini mendapatkan sorotan. Kira-kira sebetulnya apa saja ya yang membuat publik itu menjadi geram? Sini-sini deh, aku jelasin aja yuk. Jadi gini, hal ini tuh bermula dari keluhan politikus Golkar Zulfikar Arse soal sulitnya mendapatkan uang yang halal sebagai anggota DPR pada 11 Agustus lalu. Kemudian, tak berselang lama, pada 16 Agustus, anggota Komisi 1 DPR Tubagus Hasanuddin merespon hal tersebut dengan membuka penghasilan resminya sebagai anggota parlemen, yang mana mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulan, termasuk nih gaji pokok, tunjangan rumah, dan tunjangan lainnya. Lalu, pada 17 Agustus, Ketua DPR Puan Maharani membenarkan adanya tunjangan rumah bagi anggota DPR senilai 50 juta rupiah sebagai pengganti rumah dinas. Keesokan harinya, pada 18 Agustus, Indonesia Corruption Watch menilai bahwasannya tunjangan tersebut merupakan pemborosan anggaran. Di tengah situasi ini, dalam sidang tahunan MPR RI pada 15 Agustus, terlihat anggota DPR yang tampak asik berjoget bersama. Alhasil, kemarahan publik pun semakin memuncak dan tak bisa terbendung lagi. Nah, sepanjang 19 hingga 24 Agustus muncullah ajakan demonstrasi melalui media sosial yang mana berujung pada tuntutan untuk membubarkan DPR. Sementara itu, 22 Agustus, para pejabat publik seperti Nafa Urba dan Ahmad Sahroni malah mengeluarkan pernyataan yang membuat gaduh masyarakat. Nafa memvalidasi terkait tunjangan rumah sebagai suatu solusi anggota parlemen untuk mengatasi kemacetan. Sementara itu, Ahmad Sahroni menanggapi seruan pembubaran DPR dan orang-orang yang mendukung hal tersebut sebagai orang sedunia. Di sisi lain, pada 23 Agustus, ICW mendatangi gedung DPR menuntut kejelasan soal gaji dan tunjangan. Tapi sayangnya nih, kedatangan mereka sama sekali tidak digubris. 2 hari kemudian, 25 Agustus, ribuan massa akhirnya turun ke jalan menyuarakan untuk membubarkan DPR. Dan LBH Jakarta mencatat setidaknya ada 370 orang yang ditangkap oleh polisi. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko pada 26 Agustus berdalih bahwasannya uang tunjangan rumah itu diterima sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital juga turun tangan dengan meminta pihak platform media sosial seperti Meta dan TikTok untuk memoderasi konten demo. 28 Agustus, demonstrasi pun semakin meluas. Ribuan massa turun ke jalan. Mereka menuntut berbagai hal, mulai dari kenaikan upah, tolak outsourcing, hingga stop PHK. Tapi malam harinya publik dibuat kaget dengan tragedi seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob hingga tewas di saat berlangsungnya aksi. Kematian Afan tak ubahnya bara api. Sedari malam hingga keesokan harinya, massa aksi ojol mengepung Makobrimob Jakarta untuk menuntut keadilan atas kematian Afan secara tuntas dan transparan. Di saat bersamaan, massa aksi lainnya juga menyuarakan kemarahannya di depan Polda Metro Jaya dan DPR. Lalu, 29 hingga 30 Agustus, aksi menjalar ke berbagai kota. Diketahui 4 orang meninggal dari bentrokan di Makassar, 1 di Solo, 1 di Yogyakarta, dan 1 lagi di Jakarta. Menanggapi ketegangan ini, akhirnya pada 31 Agustus, Presiden Prabowo mengumumkan kesepakatan dengan para pimpinan DPR, yakni mencabut kebijakan tunjangan dan memberlakukan moratorium kunjungan luar negeri untuk anggota DPR. Gimana Sobat Tirto? Apakah muncul pertanyaan di benakmu kapan semua ini akan berakhir? Dan kira-kira keputusan pemerintah itu sudah tepat atau belum? Yuk, sampaikan di kolom komentar.